Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Quran surah Al-Imran ayat 102 sampai ayat 103. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam atau Muslim. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Kenapa di Timur Tengah sejak saya SD sampai sekarang, wabil khusus tanah air Palestina selalu menjadi permasalahan, diobok-obok oleh Amerika Israel karena tidak bersatu. Padahal Quran selalu mengingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Yang dimaksud sini Quran, Al-Quran dan As-Sunnah, dan jangan bercerai-berai. Itu lipat, kalau berdiri sendiri mudah patah, tapi kalau sudah menyatu menjadi satu susah dipatahkan. Beginilah keadaannya kita umat Islam sekarang. Afghanistan perang juga lawan Pakistan, konon kabarnya hanya masalah mazhab. Memang dalam Islam ada 4 mazhab, Hanafi, Hambali, Maliki. Ada 4 mazhab. Jadi tak usah dibesar-besarkan masalah perbedaan. Selama ada rujukannya, semuanya benar. Termasuk penetapan 1 Syawal dan Idul Fitri, selama ada rujukannya, semuanya benar. Pokoknya ya ayyuhalladzina amanu dakhulu bisirri kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah dan sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuhnya kalian. Waqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah. Siapa yang selalu berselawat kepada Rasulullah, apalagi di malam Jumat dan hari Jumat sebagai salah satu amalan istimewa, maka pasti di akhirat nanti mendapatkan sahabat dari Rasulullah. Siapa yang selalu berselawat kepada Rasulullah, apalagi malam Jumat dan hari Jumat, maka pasti dekat dengan tempat duduknya Rasulullah. Saya Pak, alhamdulillah berkali-kali diundang pejabat tinggi, bupati Goa, termasuk tadi sekretaris komisi DPRD di Klaro ceramah. Sudah bangga, apalagi kalau berdekatan dengan Rasulullah nanti di hari akhirat. Oleh karena itu banyak berselawat supaya tidak mengantuk, karena saya lihat banyak yang lelah, banyak yang mengantuk. Kita berselawat dulu supaya bersemangat. Ustaz saja ini capek ceramah tapi tetap bersemangat. Kita bersalawat badan. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassala bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan. Wabil khusus
nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat hadir di masjid yang mubarakah ini di malam ke-22 versi pemerintah, 10 malam terakhir yang sangat dihidupkan oleh Rasulullah beserta keluarga. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat. Sebenarnya siapa yang punya nikmat, maka siksa Allah maqadilah in sakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah hadis Rasulullah Muhammad SAW. Adapun judul tausiah pada malam ini yang ditentukan oleh panitia amalia Ramadan Masjid Baitur Rahim Pondok Lestari Kota Makassar, yaitu adab bertetangga. Rasulullah bersabda, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat atau hari kemudian, maka hendaklah kalian menghormati tetanggamu dan tamu. Jadi kita harus saling menghormati, saling menghargai dalam hal bertetangga. Bahkan Rasulullah berkata, jika kalian memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya agar kuahnya itu bisa juga disedekahkan kepada tetangga. Itu cara bertetangga ala Rasulullah. Jika ada tetangga kita berbelasungkawa, kita ikut turut berduka cita, namanya ikut bertaksiah. Jika ada tetangga kita mendapat nikmat, misalnya anaknya mendapat predikat pangkat jenderal, lalu dia disyukuran, kita perlu datang bertahniah, artinya datang bersuka cita. Kalau tadi, kalau meninggal lalu bertaksiah, datang ikut turut berduka cita. Kedua, dalam hal kali ini saya ceramah Safari Ramadan bersama para camat. Yang menjadi permasalahan juga bertetangga di Makassar ini adalah soal sampah. Jadi mestinya sampah itu ketika kita selesai melakukan hajatan acara, hendaknya sampah kita itu bertanggung jawab membersihkannya kembali, bukan berserakan di tetangga. Itu adab bertetangga. Jadi saling menghormati, saling menghargai, saling pengertian dalam hidup bertetangga. Itulah sebabnya dibentuk namanya RT, rukun tetangga. Lalu di atasnya RW, rukun warga. Supaya terjadi kerukunan. Sekarang saya alami sendiri dalam membangun, sering hanya masalah perbatasan tanah berselisih. Jadi dalam bertetangga supaya Indonesia, lebih khusus Makassar dan Wisata, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Mari kita saling menghormati, saling menghargai, saling memahami pengertian dalam rangka menciptakan kerukunan bertetangga, kerukunan berwarga di lingkungan RT dan RW sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang ingin dipanjang umurnya, maka dipanjang umurnya, diperbanyak rezekinya, dimudahkan usahanya. Perbaikilah silaturahim dengan tetangga. Kalau kita pas sakit, orang dekat dengan kita yang diberi yang dihubungi adalah tetangga, bukan sepupu yang ada di Palopo, bukan sepupu keluarga yang ada di Sengkang, melainkan tetangga dekat. Apalagi kalau dalam suatu BTN dengan sistem kopel, satu kopel 2 unit, 2 unit 2 rumah 1 dinding, hendaklah kita berbaik dengan tetangga, termasuk menjaga ucapan-ucapan yang tidak baik, jangan sama sekali diperdengarkan kepada tetangga. Di Jepang Pak, kalau terjadi orang membangun, itu bangunan dibungkus supaya debunya tidak kena dengan tetangga. Di Jepang, kapan suara-suara keras datang dan tetangga dilapor orang di polisi. Karena sebulan saya di Jepang begitu sopan satunya di sana, tidak ada keributan, tidak ada musik berlebihan, mengganggu tetangga. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya dan kepada
jamaah sekalian, dan semoga bernilai ibadah jaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.